Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 1. Kali ini kelompok 1 akan melakukan presentasi mengenai laporan praktikum evolusi. Sebelum masuk ke praktikumnya, saya Dika Fareja sebagai moderator ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok 1. Next. Yang pertama ada Amelia Maharani Borustorus, yang kedua Aura Zahra Yasmin, yang ketiga Diana Zahra Syafitri, yang keempat Dika Fareja saya sendiri, yang kelima Esther Basani Panggabean, yang keenam Kai Rahmi, yang ketujuh Kairunisa Argianti, yang kedelapan Peggy Ananda Putri Adi Yunita, yang kesembilan Filberta, dan yang terakhir adalah Teresia Priscilia Ginting. Next. Untuk materi yang pertama, tinjauan teoritis akan dibacakan oleh Amelia. Untuk Amelia dipersilahkan. Terima kasih pada moderator. Tinjauan teoritis, kehidupan di bumi ini terbentuk melalui proses evolusi biologi. Evolusi biologi adalah perubahan makhluk hidup secara perlahan dalam waktu yang lama, dalam organisme tingkat rendah ke organisme tingkat tinggi. Proses evolusi itu berlangsung jutaan bahkan miliaran tahun lamanya. Proses yang berlangsung sekian lama itu tidak dapat diamati secara langsung, sehingga para pakar hanya dapat berteori. Ada yang mengatakan bahwa teori evolusi merupakan perpaduan antara gagasan dan kenyataan, yaitu perpaduan antara ide dan fakta. Apakah gagasan para pakar tersebut? Gagasan tersebut adalah bahwa makhluk hidup itu mengalami evolusi dari makhluk hidup tingkat rendah menjadi makhluk hidup tingkat lebih tinggi. Apakah faktanya? Fakta tersebut berupa fosil, alat tubuh yang tersisa, domestikasi, embriologi perbandingan, anatomi perbandingan, dan petunjuk biokimia. Fakta-fakta tersebut dianalisis jadikan petunjuk tidak langsung tentang terjadinya evolusi. Salah satu terjadi perubahan pada makhluk hidup adalah perubahan DNA disebabkan oleh rusak atau hilangnya segmen DNA. Perubahan pada susunan kimia DNA akibatkan perubahan sifat organisme itu. Hasil perubahan pada makhluk ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, makhluk hidup yang mengalami perubahan tersebut mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga akan tetap hidup dan berkembang. Yang kedua, makhluk hidup yang mengalami perubahan tersebut tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga tersingkir dan punah. Ada bahan. Yang pertama ada lubang kertas buffalo, ada warna biru, orange, dan hijau. Ada kantong plastik, ada tali, gunting, stopwatch. Next. Baik, terima kasih. Untuk prosedur kerja akan dibacakan oleh Aura. Untuk Aura dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan prosedur kerja. Prosedur kerja. Cara melakukan pengamatan ini adalah masing-masing anggota kelompok membuat bulatan-bulatan kertas kecil dengan menggunakan pelubang kertas, yaitu warna biru sebanyak 100 bulatan, warna oranye sebanyak 100 bulatan, dan warna hijau sebanyak 100 bulatan. Sehingga seluruhnya itu adalah 300 bulatan. Kemudian memasukkan bulatan-bulatan ke dalam satu kantong plastik, lalu dikocok hingga tercampur. Selanjutnya mendatangi tempat terbuka atau lapangan dan menentukan plot ukuran 2 meter x 2 meter. Kemudian menandai tiap pojoknya, kemudian menaburkan potongan kertas dengan merata di atas plot tersebut. Selanjutnya adalah setelah menyebar potongan tersebut, kita meminta salah satu teman untuk menguti kembali kertas yang telah disebar selama 2 menit. Teman tersebut bertindak sebagai predator dan bulatan kertas menjadi mangsa. Dan yang terakhir kita akan menghitung jumlah kertas yang tersisa di plot menurut warna masing-masing, lalu masukkan hasilnya ke dalam tabel.
Di tabel pertama kita bisa melihat dari prosedur yang telah kami lakukan. Di sini pengamatnya ada Amelia, Aura Azahra, Diana, Dika, Esther, Khairahmi. Next. Ada Khairunisa, ada Peggy, ada Filberta, dan ada Teresia. Dari sini kita mendapatkan total awal bulatan kertas berwarna biru ada 1000, dan kertas biru yang diambil adalah kertas bulatan awal warna biru ada 1000, realnya diambil ada 285, dan sisanya 715. Untuk kertas warna orange, bulatan awalnya ada 1000, yang diambil ada 331 dan sisanya 669. Untuk yang warna hijau, bulatan kertasnya ada 1000, diambil sebanyak 315 dan sisanya 685. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan akan dibacakan oleh Diana. Kepada Diana dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Yang pertama itu hasil pungutan awal dan pungutan selanjutnya itu tidak sama. Yang pertama, dari data yang telah kami peroleh, jumlah dan selisih pungutan kertas yang diambil adalah kertas yang paling banyak terambil adalah kertas berwarna orange dengan jumlah rata-rata pengambilan yaitu 33,1 dan selisih 33,8 dari rata-rata kertas warna orange yang tidak terambil. Yang kedua, kertas yang paling banyak diambil kedua adalah kertas dengan warna hijau dengan rata-rata pengambilan 31,5 dan selisih 37 dari rata-rata kertas warna hijau yang tidak terambil. Yang ketiga, kertas yang paling sedikit diambil di antara kedua warna orange dan hijau adalah kertas warna biru dengan rata-rata pengambilan 28,5 dan selisih 43 dari rata-rata kertas warna biru yang terambil. Dan yang terakhir itu, hasil awal dan hasil akhir yang berbeda disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor adaptasi lingkungan, persebaran, predator, dan kamuflase. Selanjutnya itu faktor lingkungan yang mempengaruhi terjadinya seleksi alam. Yang pertama, adaptasi. Adaptasi terbagi atas 3 jenis, yaitu adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah adaptasi yang meliputi bentuk tubuh. Adaptasi adalah cara organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Yang kedua ada adaptasi fisiologi, merupakan adaptasi yang meliputi fungsi alat-alat tubuh. Adaptasi ini bisa berupa enzim yang dihasilkan suatu organisme. Contoh, dihasilkannya enzim selulosa oleh hewan memah biak. Yang selanjutnya itu adaptasi tingkah laku, merupakan adaptasi berupa perubahan tingkah laku. Misalnya, ikan paus yang sesekali keluar dari permukaan untuk membuang udara. Bunglon yang merubah warna kulitnya menyerupai tempat yang dihinggapi. Faktor yang kedua yaitu suhu lingkungan. Suhu lingkungan sangat mempengaruhi faktor seleksi alam, sebab tidak semua makhluk hidup memiliki suhu tubuh yang sama dengan suhu lingkungannya. Yang ketiga, cahaya matahari. Faktor matahari berhubungan dengan penyeleksian tumbuhan tingkat tinggi yang berklorofil. Tumbuhan menggunakan cahaya matahari untuk pembentukan makanan. Jika sinar matahari tidak ada, maka tumbuhan tidak bisa memproduksi makanan, yang berarti juga tidak bisa memasak energi bagi makhluk hidup lain, sehingga rantai makanan akan terputus. Yang terakhir, makanan. Faktor selanjutnya adalah makanan. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan. Makanan adalah kebutuhan primer makhluk hidup. Makanan akan menjadi faktor penyeleksi alam jika terjadi perebutan makanan. Makhluk hidup yang kuat dan mempertahankan makanannya akan dapat berlangsung hidup. Sebaliknya,
hewan yang lemah dan tidak mampu bersaing dalam perebutan makanan akan tereliminasi dan akan punah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Next. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Esther. Untuk Esther dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkannya. Percobaan yang kami lakukan menunjukkan salah satu proses seleksi alam. Seleksi alam adalah teori bahwa makhluk hidup tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya, lama-kelamaan akan punah. Uji ini dilakukan dengan cara pengambilan kertas buffalo warna-warni dengan perhitungan waktu tertentu yang diibaratkan masa predasi. Pada masa predasi tersebut, tangan bertindak sebagai predator akan mengeliminasi individu yang berada pada habitat lapangan atau rumput. Secara teoritis, individu yang tidak dapat berkamuflase atau meniru lingkungannya akan lebih banyak diburu oleh predator karena sifatnya yang mudah terlihat sehingga mudah dicari. Dari hasil percobaan ini, bahwa kertas buffalo yang berwarna cerah yang tidak sama dengan lapangan atau rumput ternyata lebih banyak daripada warna gelap seperti hijau. Kemungkinan ini dapat terjadi karena bisa saja suatu individu yang mencolok yang tidak dapat berkamuflase atau meniru lingkungannya lebih banyak diburu oleh predator karena sifatnya yang mudah terlihat sehingga mudah dicari. Hal lain yang bisa dilihat dari hasil percobaan di atas yaitu semakin lama individu yang berkurang akan semakin sedikit. Mengapa demikian? Karena individu lainnya sudah banyak tereliminasi sehingga terjadi seleksi alam. Terjadi proses seleksi alam pada bulatan-bulatan kecil tersebut yang telah diambil dan disisihkan. Sisa dari bulatan-bulatan kecil yang belum terambil dapat digambarkan sebagai makhluk hidup yang mampu beradaptasi dan tidak terkena proses seleksi alam itu sendiri. Next. Selanjutnya, kamuflase. Kamuflase merupakan salah satu bentuk adaptasi suatu hewan untuk menghindari deteksi dirinya oleh pemangsa atau mangsanya dengan cara menyamarkan tubuhnya seolah menyatu dengan pola dan warna lingkungannya. Hewan menggunakan kamuflase agar dirinya sulit untuk dikenali atau terdeteksi yang terkait dengan penyamaran visual yang melibatkan warna tubuh. Selain warna tubuh, beberapa hewan dapat berkamuflase dengan mengubah struktur morfologi atau material yang ditemukan di lingkungan, dan bahkan dapat menipu indera selain penglihatan. Kamuflase berbeda dengan mimikri. Mimikri didefinisikan sebagai pemiripan atau peniruan secara visi atau perilaku oleh satu spesies terhadap spesies yang lain yang menguntungkan dirinya atau secara tidak langsung juga keduanya. Sedangkan kamuflase adalah suatu proses yang memungkinkan sebuah organisme atau benda yang biasanya mudah terlihat menjadi tersamar atau sulit dibedakan dari lingkungan sekitarnya. Baik, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulannya akan dibacakan oleh Kak Rahmi. Kepada Kak Rahmi dipersilakan. Baik, sekarang masuk kepada kesimpulan. Evolusi biologi adalah perubahan makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam waktu yang lama, dari organisme yang tingkat rendah sampai organisme yang ke tingkat tinggi. Proses evolusi itu berlangsung berjutaan bahkan miliaran tahun lamanya. Proses yang berlangsung sekian lama itu tidak dapat diamati secara langsung, sehingga para pakar hanya dapat berteori. Dalam percobaan ini kemampuan hidup pada lingkungannya melalui simulasi model seleksi alam dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian dapat disimpulkan dari hasil pengamatan yang telah kami lakukan. Hasil percobaan ini dapat diketahui bahwa kertas buffalo yang berwarna cerah yang tidak sama dengan lapangan atau rumput ternyata lebih banyak daripada warna gelap seperti hijau dan biru. Hal ini terjadi karena suatu individu yang mencolok yang tidak dapat berkamuflase atau meniru lingkungannya sehingga lebih banyak yang diburu oleh predator karena sifatnya yang mudah terlihat sehingga mudah dicari. Hal lain yang bisa dilihat dari hasil percobaan di atas yaitu semakin lama individu yang berkurang akan semakin sedikit sehingga dapat terjadinya kepunahan yang terjadi di alam.
Jadi, hubungan antara adaptasi dan seleksi alam terhadap proses evolusi ialah seleksi alam terjadi guna menyeleksi dan menyaring makhluk hidup yang masih layak untuk hidup. Makhluk hidup yang lolos akan beradaptasi guna menyesuaikan diri dengan lingkungannya dalam jangka waktu yang relatif lama. Adaptasi tersebutlah yang akan menjadi sebuah evolusi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekianlah hasil dari presentasi kelompok 1. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya Dika Fareja, selaku moderator, mengucapkan